untuk menjadi calon bupati dari Partai Golkar. Tidak, menurut saya ini menarik, konfliknya tidak internal. Saya tidak menafikan bahwa untuk itu perlu biaya. Cuma saya sampaikan bahwa saya ini menawarkan diri. Menawarkan diri. Ayo, saya ini pernah punya track record seperti ini. Saya sangat yakin saya memiliki daya tarik untuk bisa dipilih gitu. Dan alokasi kursi mendorong lahirnya pemimpin yang bijaksana dan merakyat. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Kuda Garut yang bangga mempersembahkan Challenge Politik Talent. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Challenge Politik Talent dimanapun Anda berada. Senang sekali saya kembali hadir di ruang visual Anda, masih di spesial Challenge Politik Talent Pilkada Garut 2024. 2 bulan yang lalu di tempat ini, meskipun posisinya berbeda, saya berjumpa dengan sosok ini. Kala itu hanya menyatakan siap, tetapi belum terlihat langkah-langkah konkret dari gerakan menuju Pilkada 2024. Hari ini, saya ingin memastikan sudah seperti apa perkembangannya terkait dengan kasus di media, kemudian informasi yang sudah demikian hangat. Bahkan orang sudah berspekulasi memasangkan ini. Saya akan menyapa Dr. Haji Abdul Syakur Amin, atau kita kenal dengan sosok Syakur Amin. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatannya puasanya udah makin seger aja. Lebaran ya. Alhamdulillah nih badan turun 4 kilo, 5 kilo lumayan. Baik, Pak Syakur, kemarin saya sempat bertanya kepastian melenggang di Pilkada. Dan Bapak pada saat itu masih tidak mengambang sih, ada semacam keyakinan untuk itu. Tapi sekarang sepertinya semakin kuat legitimasinya karena satu, Anda sudah mengambil formulir di salah satu partai politik besar, sebut saja Partai Golkar misalnya. Dan beberapa langkah politik lain juga nampaknya, meskipun belum ekspos, sepertinya sudah dilakukan. Saya ingin kepastian itu. Seperti apa sih Pak saat ini perkembangan Bapak ini? Ya, Alhamdulillah hari kemarin pukul 1 ya, saya bersama teman-teman itu datang ke Partai Golkar untuk menyerahkan formulir. Kesediaan untuk menjadi calon bupati dari Partai Golkar dengan kelengkapan data-datanya. Itu semacam konvensi ya Pak? Nanti akan dilakukan konvensi, tapi konvensinya tidak, menurut saya ini menarik, konvensinya tidak internal, tidak hanya di depan para pengurus Golkar, tapi juga konvensinya dilakukan secara umum. Jadi melakukan survei, survei yang lembaga surveinya ditentukan oleh Golkar. Nah, hasilnya juga jadikan evaluasi. Jadi menurut saya lebih yang membuat Anda tertarik. Ditertarik. Jadi tidak unsur subjektivisnya agak terkurangi ya. Jadi karena juga saya yakin kalau begitu maka populasinya akan banyak, sampelnya akan banyak, dan itu lebih proporsional, lebih menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya. Berarti secara tidak langsung itu menjadi alat ukur juga. Ya, persis buat semuanya. Gitu. Buat saya juga ukur diri nanti. Dan nampaknya juga semakin yakin setelah mengambil formulir kemudian membalikan. Ternyata ada banyak partai politik juga bisik-bisik. Saya di basis jurnalis juga mendengar, memungkinkan nggak di kita? Nah, ini juga perlu saya konfirmasi. Adakah partai lain yang sudah juga memberikan ruang, misalnya memberikan jalan? Kalau Pak Syakur mau, misalnya silahkan. Beberapa saat lalu juga saya sudah ngobrol dengan beberapa partai yang lain, bahkan diminta, ayo Pak Syakur, kita terbuka, ayo sudah datang saja ke kami, katanya. Kami terbuka, silahkan melamar. Saya juga terbertik pikiran saya, udah kita coba ke situ. Tapi kemudian ketika saya konsultasi dengan DPD pengurus Golkar, mereka mengatakan bahwa sebaiknya saya fokusnya di Golkar, karena nanti urusan kolaborasi, urusan koalisi itu partai ikut juga partai. Jadi tidak hanya saya menentukan. Dan kelihatannya mereka ingin mengetahui kesungguhan saya dalam membesarkan juga Golkar gitu. Jadi jangan kemana-mana. Seberapa besar kesungguhan Bapak dengan Golkar? Karena ini pandangan pertama ya, dan saya juga tahu persis bahwa Golkar pertama adalah dia pemenang di Garut. Yang kedua juga partai yang besar yang sudah teruji. Yang ketiga juga proses yang akan dilakukan juga menurut saya proses yang memenuhi kaidah-kaidah pendidikan politik yang baik. Artinya bahwa seseorang itu diajukan itu bukan karena like and dislike, karena emang subjektif yang ketat, tapi juga karena emang dilihat dari popularitas dan aktivitas di masyarakat. Dan itu menurut saya lebih fair. Gitu. Termasuk juga saya mendapat informasi dari beberapa petinggi Golkar ya, di kabupaten, provinsi, bahkan di pusat.
seorang Sakhur Amin itu bukan orang asing buat Golkar. Kalau menurut sejarahnya ada ikatan emosional. Saya bicara orang tuanya, siapa Prof. Cecep itu. Bagi Golkar, beliau adalah tokoh yang disegani juga. Ada irisan ke sana memang? Betul, jadi ketika saya datang ke Golkar, komunikasi dengan petinggi Golkar, baik di Kabupaten Garut, di DPD, dan juga ke pusat juga mereka sudah pernah mendengar itu dan jadi cepat nyambung. Jadi cepat nyambung. Sehingga saya tidak perlu terlalu banyak memperkenalkan diri, begitu disebutkan saya adalah bagian dari keluarga Prof. Cecep, itu ya cepat gitu. Enggak lah, paham ya. Ya itu kan, ini yang saya bilang bahwa ini integritas, alhamdulillah mungkin bukan saya yakin bahwa orang tua saya punya integritas sehingga dihormati orang. Saya juga akan menjaga itu. Jadi ketika saya bilang saya komitmen di Golkar, ya akan integritas itu. Oke. Nah, ketika fokus di Golkar berarti juga ada tahapan menarik yang harus dijalankan. Sementara Golkar juga mereka lebih dari tercatat sudah hampir 5 orang ya kalau tidak salah. Apa saja sekarang treatment yang mereka berikan? Jadi sementara ini sore ini kita akan ketemu dengan diperkenalkan di PKPK. Soalnya saya juga ingat 2013 juga saya didukung Golkar saat itu. Ya. Kemudian juga saya sebenarnya menunggu dalam beberapa hari ini saya akan mendapat surat resmi dari DPP Golkar sehingga akan membuatnya tugas supaya mulai karena saya juga nggak kegeeran untuk segera dulu. Kalau yang lain kan mungkin sudah punya tugas yang sudah lama dibuat, kalau saya kan belum. Itu juga bagian dari komitmen kita untuk ya comply lah, taat lah sama aturan-aturan. Dasarnya kuat gitu, begitu ada tugas saya jalan gitu. Kemudian adakah tiba-tiba misalnya ketika mengetahui ngambil pokok dari Golkar, orang-orang lama di Golkar yang dulu juga pernah mendukung udah mulai datang, Pak Sakhur nggak salah nih. Ada yang begitu? Ya sama kan tadi banyak kan pertanyaan seperti tadi yang saya jelaskan tadi. Kenapa begini, kenapa begitu ya saya jelaskan dan kelihatan juga alasan yang saya sampaikan bisa diterima dan sebetulnya saya juga itu logis ya, bukan sesuatu yang ngada-ngada. Ya wis katanya, ayo welcome gitu. Buat teman-teman juga banyak yang disebut ya tokoh-tokoh Garut juga udah, yuk kita ngobrol segala macam siap disiapkan karena ini bukan jadi tanggung jawab saya pribadi tapi juga tanggung jawab jadi komitmen partai kan ya, membesarkan calon saya didukungnya. Yang termasuk yang lain juga kan mereka juga saya yakin mereka juga objektif ya, tidak kemudian kecenderungan ke si A si B si C. Mereka saya lihat itu seperti itu. Kita melihat di basis informasi ya teman-teman jurnalis mencatat bahwa sebenarnya banyak sekali partai politik juga yang sebenarnya mereka tidak punya jago ya secara internal. Artinya orang-orang eksternal ini menjadi mahal di Garut karena memang mereka secara kapabilitas internal partai tidak punya kader itu. Sebut misalnya Gerindra ya, walaupun misalnya sampai saat ini kan belum nampak ya dalam kacamata jurnalis, tentu berbeda dengan pemahaman internal partai mereka ya. Kalau dari sisi pandang kita teman-teman media melihat belum punya jago di internal yang bisa ini. Memungkinkan nggak Anda kemudian nanti mendekati juga untuk proses penguatan? Karena kan Golkar juga tidak bisa landing sendiri ya. Ini yang kemarin saya bicara ke teman-teman bahwa secara kelembagaan nanti Golkar yang ngatur. Tapi saya pribadi, karena saya juga punya hubungan emosional dengan petinggi di Gerindra segala macam, saya akan berkomunikasi bahkan juga mungkin malam atau besok malam saya ketemu sama mereka, dari level yang lebih dari Garut lah gitu ya. Karena kan sekarang kan di pilkada ditentukan oleh pusat. Itu juga saya lakukan. Cuman ya ini kan silent gitu ya, karena juga kita menghargai semuanya. Baik juga politik ya. Kemudian PKB. PKB itu adalah bagian dari sejarah yang kalau Sakhur Amin itu sejauh ini pasti identik lah dengan PKB. Komunikasi saat ini seperti apa? Ya alhamdulillah jalan ya. Cuman karena ada semacam kagok gitu ya. Karena saya sekarang udah daftar dulu karena juga dulu kelihatannya PKB mempunyai calon-calon saya juga dan saya harus segera memanfaatkan peluang ini karena Golkar kan ditutupnya kemarin terakhir mepet sekali. Ya udah ambil yang bisa segera dilaksanakan dan saya yakin juga komunikasi akan jalan karena begitu juga saya masih punya hubungan emosional yang erat dengan simpatisan PKB. Walaupun saya secara struktural ya basis masa punya dekat sekali, apalagi kan saya masih pengurus NU ya. Dan mereka juga secara ini juga menyampaikan dukungan-dukungan secara informal ya gitu.
Nah, kemudian nih menariknya, saya kembali ke pertanyaan 2 bulan lalu. Bapak ini harus Garut 1 sih, apa boleh Garut 2 gitu? Kan orang pengen tahu nih, Pak Sakur ini memang mau harus Garut 1 aja, atau misalnya masih lentur juga misalnya. Yang pasti kan kalau saya pribadi, ya kan, saya bilang saya ini jadi rektor 10 tahun, 8 tahun. Juga beberapa kasus saya juga pernah jadi wakil rektor. Saya di beberapa lembaga juga pernah jadi sekjen KONI, jadi ketua KONI. Itu saya merasakan bahwa kebermanan saya terasa ketika saya menjadi pimpinan puncak. Ya. Jadi nggak cukup ya, saya hanya pimpinan teras tapi bukan pimpinan puncak. Beda aksesi dan beda kepercayaan dirinya dan beda keyakinan dalam melakukan aktivitas, langkah-langkah. Yakin, penuh tanggung jawab segala macam, nggak kemudian takut ini takut enggak. Saya tanggung jawab, saya ambil keputusan, jalan terus. Ya, alhamdulillah. Decision maker nanti. Ketika ada kondisi yang tidak diinginkan, saya udah langsung berani di depan. Ya, karena itu konsekuensi yang sudah kita perhitungkan. Oke, kemudian yang menarik nanti ini bicara paslon ya, pasangan calon. Karena sekarang sudah mulai spekulasi nih berpasang. Menurut Bapak idealnya ingin berhadapan berapa pasang sih? Mungkin 3 pasang. 3 pasang belum, tapi independen saya nggak tahu ya. Oke. Mungkin 4 artinya atau tidak akan jauh dari 4-5 mungkin ya. Ya, karena kalau hitung-hitungan partai kan ya mungkin Golkar perlu 1 lagi partai, juga 1 lagi ada partai besar, ya 2 partai besar juga. 3 partai besar yang jadi poros nanti mereka mengambil pelengkap. Iya. Oke, terakhir pertanyaan saya. Ini orang selalu mengait-ngaitkan kalau masuk pilkada itu bicara amunisi. Seberapa besar nih bekal yang disiapkan? Ini yang suka kasih harus tanya ini. Ya, ini kan menarik kan. Sebenarnya saya bilang, bahwa saya ini dogur, saya ini pendidik ya. Pendidik, bahwa saya tidak menafikan bahwa untuk itu perlu biaya. Cuma saya sampaikan bahwa saya ini menawarkan diri. Menawarkan diri. Ayo, saya ini pernah punya track record seperti ini. Oke, saya mau ayo sama-sama ke Jamu Bangun Garut. Ya, tentu saja kan itu memerlukan biaya. Tapi kan yang saya bayangkan biaya itu ada biaya yang wajar yang dikeluarkan. Contohnya ya untuk bayar saksi, untuk bayar ini, tim kampanye dan lainnya. Tapi untuk melakukan hal yang menurut saya yang sangat saya hindari, saya bilang saya ini mau cari apa gitu. Ya, saya itu hanya menawarkan diri. Ayo kalau enggak juga nggak apa-apa. Saya bilang saya nggak mau maksa. Lalu juga jadi beban buat saya, dan saya beranggapan bahwa ini adalah bagian dari ibadah saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengabdian saya kepada masyarakat. Ya kalau diterima, ayo, kalau enggak ngapain juga gitu. Kan toh saya juga punya ruang-ruang lain untuk mengabdi, ya. Tapi saya sangat yakin saya memiliki daya tarik untuk bisa dipilih gitu. Bukan karena siap kalah, bukan. Saya tahu secara prinsip itu bahwa itu kemudian tidak, itu takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Pada hakikatnya kita menjemput takdir. Ya, mencetak takdir. Itu jadi kalau amunisi ya udah ngitung-ngitung lah. Tapi kan dan saya yakin satu lagi yang saya sangat optimis itu adalah bahwa kalau kita bisa menyampaikan ini kepada publik, artinya kepada teman-teman, itu banyak yang support. Ya, bukan hanya saya sendiri, sudah ada beberapa teman siap bantu, siap bantu, gitu. Dan itu bisa kita generate ya, kita inikan dengan cara-cara yang cantik lah, tanpa harus menjadi beban ya. Bisa nggak mau jadi atau apa ya. Itu yang paling menarik. Sebelum akhiri satu lagi. Bicara milenial, ini menarik saya lupa tanya ini karena sekarang ini trennya cenderung yang milenial yang digandrungi karena milenial lebih mobile. Apakah kemungkinan Bapak juga akan menggait pasangan ya? Misalnya partai mengizinkan dari prototipe yang generasi milenial atau mungkin zilenial? Saya itu berpikir begini. Jadi tidak usah harus kalau milenial itu dipimpin orang milenial juga. Ya kayak saya ini, saya rektor. Saya bukan milenial, tapi saya mencoba membina anak-anak yang memiliki karakter termasuk kelompok zilenial. Dan alhamdulillah selama ini menurut saya itu ya lumayan hasilnya efektif gitu ya. Nah, dan kemudian juga apakah juga harus ini kan ya kalau ada sih syukur ya bagus juga ya lebih itu. Tapi sebenarnya tidak menjadi semacam patokan keharusan. Tadi kan ya akan lebih enak kalau kelompok dari mereka. Tapi juga bisa juga kita kalau orang-orang yang bukan dari mereka tapi mengenal karakter mereka. Saya ini dosen, jadi tahu lah kayak maunya gimana gitu ya. Semoga psikologis paham gitu. Mereka tuh yang hebat-hebat lah. Cuman ya tadi agak unik, beda dengan kita, itu aja.
Oke, baik, terima kasih Pak Dr. Abdul Syakur Amin. Itulah pemirsa Challenge Politik dan Pilkada, perbincangan saya yang kedua di Challenge Pilkada ini. Dan kita punya banyak sekali informasi terkini terkait dengan kepastian, strategi, dan langkah-langkah yang sudah diambil dari sisi politis untuk memuluskan jalannya ke Pilkada. Sampai berjumpa kembali di kesempatan mendatang, tetap di Challenge Politik Challenge. Saya bertugas, kerabat kerja, mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.